Shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita berdoa. Amin. Mari, kembali kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan hadir di sini untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, kami selalu berdoa khusus untuk hari-hari ini Tuhan, untuk bangsa kami, untuk kota kami. Tuhan, lindungi kami dari segala yang jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa, lindungi kami dari segala virus bakteri. Tuhan, jika di antara kami pernah terpapar, kami berdoa, berikan imun dari surga, berikan kekuatan dari surga untuk kami fighting, berseru untuk minta pertolongan Tuhan, bukan oleh kekuatan pribadi kami, tapi oleh kekuatan Roh Kudus. Mampukan jemaat Tuhan untuk selalu berhikmat dalam hari-hari ini, untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Ajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Sekarang kami rindu dengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama kami tercinta, berkati mama Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati-hati yang selalu diperbaharui, iman yang selalu diperbaharui. Bahkan juga berdoa Tuhan, berkati seluruh pengerja yang ada di sini, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, berkati juga seluruh guru sekolah minggu, Genbi, semua jemaat yang hadir maupun tidak hadir. Tuhan jumpai, cover kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami siap, kami buka hati kami untuk mendengar firman Allah. Berbicaralah demi nama Tuhan Yesus yang percaya kata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, topik hari ini adalah lepas dari krisis. Ya, hari-hari ini memang bukan hanya Indonesia, tapi seluruh Indonesia, seluruh dunia, kota-kota juga mengalami krisis. Ya, tapi saya percaya melalui firman Tuhan ini mata kita terbuka dan kita dilepaskan dari krisis. Tapi dari sisi pandangan positif, saya pribadi banyak mengalami hal-hal yang menguntungkan, ya, tanda kutip, ketika krisis. Contoh, saya lebih banyak di rumah, ya, bermain-main sama keluarga saya. Saya punya satu putra, satu putri, Kalev, ya, ditambah besar dia 6 tahun, sebentar lagi SD, ya, bulan ini di SD, ya, nggak terasa, ya. Kemudian adiknya Kimberly, kehidupan sehari-hari, ya, bisa bermain bersama-sama, doa bersama, bahkan makan bersama-sama. Kadang memang mereka juga nonton film yang, ya, film-film kartun, tapi kadang-kadang film kartunnya juga ada monster-monsternya, sehingga kadang-kala membuat mereka takut kalau sendiri di kamar. Tapi puji Tuhan, beberapa waktu lalu istri saya memberikan kesaksian, putri kami yang bernama Kimberly. Awalnya tuh takutnya luar biasa, kalau dia kamar takut, ke ruang tamu nggak ada orang dia takut, karena mungkin karena kebanyakan nonton apa, film-film zaman sekarang, ya. Nah, kesaksian seperti ini. Waktu saya dengar itu, saya juga yakin ini adalah dari Tuhan. Kimberly ini sama Abang Kalev, setiap malam kalau mau tidur kami itu suka doa. Kami mengundang Tuhan Yesus. Kami biasakanlah. Kami ajarkan putra-putri kami berdoa. Kami ajarkan mereka untuk mengundang Tuhan Yesus. Bahkan mereka belajar menengking, mengusir mimpi-mimpi buruk, mengusir mimpi-mimpi monster. Mereka mengundang Tuhan Yesus datang ke hati mereka untuk menjaga mereka. Suatu ketika putri kami yang kecil ini umurnya 5 tahun, sebentar lagi dia wow, paling cantik lah setelah mamanya, ya. Ya, Kimberly ini cerita sama maminya. Dia cerita, mami, Dedek, ya dipanggil Dedek, ya. Dedek jumpa sama Tuhan Yesus. Hah? Maminya
kaget-kaget gitu. Kemudian gimana? Emang kamu lihat Tuhan Yesus seperti apa? Nah, anak kecil ini menggambarkan Tuhan Yesus itu seperti yang kita lihat di gambar ya, seperti di lukisan itu. Ya, katanya rambutnya coklat itu ya, ada janggutnya, dan dia tunjuklah satu kalender. Nah, ini Tuhan Yesus gitu loh. Nah, dari kesaksian itu setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia berkata bahwa Dear Jesus, Tuhan Yesus itu keluar dari hatinya, mengcover dia, lindungi dia dari monster-monster. Sejak berjumpa dengan Tuhan itu, Kimberly punya pribadi yang berani, ya, nggak takut lagi seperti dulu. Nah, hari ini saya juga mengencourage seluruh keluarga besar di tempat ini, mari kenalkan Tuhan Yesus sejak dini, ya. Baik itu mau tidur, ingatkan bahwa sejak kecil kita minta Tuhan Yesus hadir di hati anak-anak dengan bahasa-bahasa yang simple. Baik, kita buka Alkitab sebentar. Yohanes 10 ayat 10b ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, Anda boleh buka di Alkitabmu. Saya baca ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, Yesus datang supaya visi misi Tuhan Yesus datang supaya Anda dan saya, supaya orang percaya mempunyai hidup. Nah, hidup ini bahasa Yunaninya zoe, artinya hidup yang mutlak, hidup yang penuh, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mungkin Anda bertanya, Pak Pendeta, kok bertentangan ya? Kok aku mengalami krisis ya? Kenapa keluargaku krisis ya? Nah, hari ini doa saya, seluruh jemaat Tuhan diberkati. Yang percaya kata amin. Amin. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan yang hadir mengalami kelimpahan. Yang percaya kata amin. Sekali lagi, yang percaya kata amin. Amin. Saat ini memang krisis dunia. Salah satunya karena corona ya. Bagaimana sikap kita menghadapi krisis ini? Perusahaan banyak minus, bahkan nyaris bangkrut, gelombang PHK di mana-mana. Ini salah satu tanda akhir zaman. Namun bagi kita orang percaya ini adalah sementara, sesaat saja. Sebelum krisis global akan dimulai dengan krisis suatu bangsa. Sebelum bangsa akan ada krisis kota. Sebelum krisis kota akan ada krisis keluarga. Sebelum krisis keluarga akan ada krisis pribadi. Nah, hari ini kita akan perlahan-lahan saya akan baca ayat-ayat Alkitab. Ada beberapa tokoh yang mengalami krisis, diizinkan krisis oleh Tuhan. Dan kita akan belajar dari dia bagaimana bisa lepas dari krisis itu. Ya. Sehingga saya punya kerinduan dan sangat hari ini, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, doa saya, Anda dan saya dilepaskan dari krisis, dilepaskan dari kemiskinan, dilepaskan dari segala persoalan-persoalan yang menghimpit saudara. Tuhan bersabda, Tuhan datang untuk memberi kelimpahan. Apa yang diputuskan surga tidak bisa diintervensi oleh dunia. Sekali lagi, apa yang dikatakan oleh Tuhan tidak bisa diputarbalikan oleh dunia. Hari ini kita buka hati kita, konsentrasi. Saya rindu bukan hanya dengar saja firman Tuhan ini, tapi jadi rema, sesuatu yang menjadi kuasa, menjadi power dalam hidupmu, sehingga engkau dan saya mengalami perubahan. Bukan hanya teori, tapi kita semua mengalami dampaknya. Lepas dari krisis, lepas dari kemiskinan, lepas dari sakit penyakit. Mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Saya baca untuk saudara ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 12.
Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Wow, seorang janda Sarfat yang mengalami krisis, bahkan mereka punya makanan terakhir dan mereka sudah prediksi mereka akan mati. Wah, ini bukan hanya melewati saja, tapi ujungnya mereka sudah prediksi mereka akan mati. Nah, seorang janda miskin ini tidak lagi punya perlindungan, bahkan hidupnya sangat terbatas, tidak punya apa-apa. Janda ini bukan orang istimewa, bukan orang Israel. Ia berasal dari Sidon, yaitu pusat pemujaan dewa Baal, yang dikenal juga sebagai tempat asal Ratu Isabel, istri Ahab. Dari sudut pandang umat Tuhan, ia bukan seorang pilihan yang dipakai Tuhan seperti tokoh Alkitab lainnya. Sebelum bertemu Nabi Elia, janda ini sedang dalam keadaan hampir putus asa dan menyerah. Tetapi perjumpaan itu menjadi titik balik hidupnya. Doa saya, saudara dan Tuhan, mengalami perjumpaan. Amin. Mengalami turning point, mengalami kilas balik, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memakai janda ini bukan dalam kondisi kehidupan yang baik, tapi itu justru dalam keadaan terburuk, namun tetap bersedia. Dan janda Sarfat ini mengalami mukjizat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita akan belajar satu demi satu. Saya mencatat di sini ada 3 tindakan janda Sarfat. Bagaimana janda ini menghadapinya, bagaimana melewati krisisnya, dan akhirnya dia mengalami kelimpahan. Bukan hanya pribadi, tapi seluruh keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Ada 3 tindakan janda Sarfat bagaimana menghadapi krisis pribadi. Yang pertama, Anda boleh catat dan praktekkan. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan dan percaya saja. Dengarkan firman Tuhan dan percaya saja. Pernyataan Nabi Elia menggambarkan firman Tuhan, ya. Pernyataan Nabi Elia menggambarkan firman Tuhan yang disampaikan kepada janda Sarfat. Saudara mungkin seperti janda Sarfat. Khotbah ini adalah firman Tuhan. Doa saya Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan percaya. Sehingga saya berdoa, sekalipun dunia mengatakan 2021 krisis, tapi kita berdoa dan percaya 2021 adalah tahun kelimpahan, tahun mukjizat. Yang percaya kata amin, yang percaya amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini doa saya. Ini doa saya. Kita percaya apa yang menjadi tujuan, visi, misi Tuhan datang ke bumi ini. Nah, janda Sarfat ini segera akan mengalami mukjizat. Dalam penderitaannya, ia harus mengalami ujian iman dengan menerima seorang asing, ya, di tengah kesusahannya. Dia bertemu dengan Nabi Elia dan mendengar bahkan menghormati Nabi Elia. Saya baca sebentar 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 11, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 11. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bayangkan kalau Anda dan saya bertemu dengan seorang yang tidak Anda kenal, tiba-tiba beliau minta air
padahal Anda sedang butuh air. Bukan hanya itu, tiba-tiba dia menyuruh Anda, padahal nggak kenal, menyuruh Anda untuk ngambil makanan. Padahal Anda punya keadaan itu makanan terakhir Anda. Tapi lihat, wanita ini sudah punya prediksi, kalaupun dia makan hari itu, besok akan mati. Iya kan? Dia bilang gitu. Diolah makan itu dia akan mati. Tapi dia pertaruhkan imannya. Hari ini saya encourage saudara, saya menantang saudara, saya mendorong saudara. Dengarkan firman Tuhan dan percaya saja. Hormati hamba Tuhan. Janda ini menghormati Nabi Elia. Hormati firman. Hormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tesalonika bilang gini, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Jadi jangan bersedih, jangan terluka kalau hamba-hamba Tuhan menegur saudara. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan menegur saudara, harusnya kita menghormati saja ya. 2 Tawari 20 ayat 20b berkata seperti ini. 2 Tawari 20 ayat 20b berkata seperti ini. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan apa kata jelas, kamu akan berhasil. Kamu akan berhasil. Saya simpulkan, mari kita menghormati hamba Tuhan, maka engkau akan berhasil. Jangan membuli hamba Tuhan, bahkan jangan menghina hamba Tuhan. Ada satu tokoh di Alkitab yang dihina oleh anak-anak, namun Tuhan membela dia. Saya buka ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 23. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel. 2 Raja-Raja 2 ayat 23. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya. Dia mengejek, menghina, membuli. Naiklah botak, berseru seperti itu. Ya, Tuhan tidak tinggal diam. Elisa dibuli oleh sekelompok anak-anak kecil. Ketika mereka mengejek Nabi Elisa, maka pembelaan Tuhan pun terjadi. Sekelompok anak-anak itu pun dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang. Dan musibah terjadi. Jangan menghakimi atau menjatuhkan orang yang diurapi Tuhan. Karena apa? Ada pembelaan Tuhan terhadap mereka. Janda Sarfat ini menghormati firman Tuhan, menghormati hamba Tuhan. Itu yang pertama. Tindakan kedua dari janda Sarfat bagaimana menghadapi krisis pribadi. Yang kedua adalah fokus kepada Kristus. Anda boleh catat ini. Yang kedua, fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada krisis. Jangan fokus kepada corona. Jangan fokus kepada kemiskinan. Tapi fokuslah kepada Kristus. Janda Sarfat ini tak hanya mendengar Nabi Elia dengan ramah, tapi ia juga menuruti perkataan Nabi Elia. Kita lihat lagi. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13a. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13a. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun.
Awalnya dia mau bohong sih. Dia bilang tidak ada roti. Tapi tiba-tiba dia ubah hatinya. Oh iya ya, kecuali. Nah iya. Dia bilang tidak ada roti. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagimu dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13a. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Di sini ada kesepakatan janda Sarfat dan Nabi Elia. Pulanglah seperti yang kau katakan. Ini adalah langkah iman. Anda sepakat dengan Tuhan. Ia tak ingin mencari alasan untuk menolak permintaan itu. Orang yang banyak alasan jauh dari berkat. Orang yang banyak alasan jauh dari kelimpahan. Dia memberikan semua yang dia punya kepada Elia dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Janda Sarfat ini percaya pada perkataan perkataan Elia bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis. Hari ini kita belajar dari surga. Jangan fokus kepada dirimu. Jangan fokus kepada krisis itu. Jangan fokus kepada kemiskinanmu. Tetapi fokuslah kepada Kristus. Seringkali kita fokus kepada diri kita. Seringkali kita fokus kepada dosa-dosa kita. Seringkali kita fokus kepada kegagalan kita. Seringkali kita fokus kepada masa lalu kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dipertambakan kepadamu. Cari dulu firman, cari dulu Kristus. Sebab itu setiap pagi mari cari Tuhan. Sebelum Anda masak, cari Yesus. Sebelum Anda berkebun, cari Yesus. Sebelum Anda bekerja, cari Yesus. Maka Tuhan akan mengirimkan berkat kepada saudara. Ada amin? Ada amin? 1 Korintus 2 ayat 2. Sebab aku telah mengutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Wow, Paulus itu pintarnya luar biasa, tapi dia menganggap semua itu sampah. Dia memutuskan untuk tidak mengetahui apa yang lain. Dia memutuskan untuk mengetahui, konsentrasi tentang Yesus Kristus. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari, saya mengundang saudara kita semua. Fokus pada Yesus. Amin. Fokus pada Yesus. Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Meskipun demikian, janganlah bersukacita bahwa roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada tertulis di sorga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, kita tidak pernah diperintahkan untuk memiliki gelar doktor menghadapi krisis. Namun beberapa pendapat mengatakan berfokus kepada krisis sebenarnya akan mendorong hidupmu tambah krisis. Fokus kepada kemiskinan akan mendorong hidupmu tambah miskin. Seperti Paulus katakan, kita tidak boleh bodoh terhadap alat-alat setan. Kita tentu perlu tahu bahwa iblis dan setan itu ada, krisis itu ada. Dan kita perlu mengenali ketika kita menghadapi aktivitas iblis. Tapi kita harus tetap fokus kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertahanan terbaik melawan iblis adalah menjadi berpusat
kepada Yesus. Sehingga kita tidak memberikan tempat kepada setan. Orang yang sangat peka terhadap kehadiran iblis biasanya melakukannya dengan mengorbankan kepekaannya terhadap kehadiran Tuhan. Setiap kali ada penindasan setan, hadirat Tuhan juga hadir. Tinggal kita fokuskan yang mana. Berfokus kepada iblis adalah tipuan iblis. Berfokus pada krisis akan membuat hidupmu krisis. Jangan bilang hidupku miskin, tapi berkatalah, aku diberkati. Masih ingat lagunya? Bila perlu kita nyanyi nih, lagu Aku Diberkati. Saya ada gitar. Tahu lagunya? Aku diberkati. Nyanyi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, doa saya hari ini, berkatalah, aku diberkati. Bila perlu, ubah status media sosial Anda. Ya, jangan buat status aku dizolimi, ya. Aku difitnah oleh si A. Udah, ganti saja. Aku diberkati Tuhan Yesus. Nah, saya doa mulai hari ini ganti status Anda. Aku diberkati Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia mengatakan bahwa ketika dia menyadari ketidakmampuannya dan oleh karena itu mengandalkan Tuhan, maka kekuatan Tuhan mengalir melalui dia. Kita bisa melakukan semua hal melalui Kristus. Amin. Yang kedua, fokus pada Yesus. Nah, tindakan ketiga dari Janda Sarfat, bagaimana menghadapi krisis pribadi. Tindakan ketiga dari Janda Sarfat, bagaimana menghadapi krisis pribadi. Yang ketiga, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Ini kunci ketiga. Jangan sampai hanya pertama dan kedua saja, itu tanggung. Kalau Anda ingin lepas dari krisis, lakukan lengkap dan sempurna. Yang ketiga, belajar memberi. Saya belajar memberi. Istri saya belajar memberi. Kami belajar memberi, maka Tuhan jaga kami. Hari ini saya menantang saudara. Mari belajarlah memberi. 1 Raja-Raja 17 ayat 13b. 1 Raja-Raja 17 ayat 13b. Iya, saya baca saudara ya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Tindakan janda ini memberi seluruh miliknya kepada Elia, membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Ketika Anda memberi kepada Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Ketika Anda memberi besar kepada Tuhan, maka kasihmu besar kepada Tuhan. Memang saat itu Elia terkesan hanya mementingkan perut sendiri. Tapi pada kenyataannya Tuhan bekerja memelihara hidup janda Sarfat lebih dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak yang setia. Di dalam memberi, janda ini diberi. Di dalam ia menyalurkan berkat, ia menerima berkat.
Janda Sarfat mengorbankan anaknya untuk tidak makan. Wah, karena makanan itu cukup hanya untuk 2 orang. Seperti Abraham mengorbankan anaknya Ishak jadi pengganti domba. Ya, Anda ingat itu? Abraham ke gunung, dia siapkan mezbah, dia korbankan anaknya. Tapi Tuhan lihat hatinya. Ini berbicara hati. Ketika Anda memberi, mari berilah dari hati. Jangan bersungut-sungut. Jangan banyak alasan. Beri saja, maka engkau akan berkati. Kalau Anda ingin lepas dari krisis, saya berdoa, saya menantang Anda, saya mendorong Anda. Belajar memberi. Belajar memberi. Baik itu persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Lukas 6 ayat 38 berkata, Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Sekali lagi, berilah. Lukas 6 ayat 38, berilah. Dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Ini kelimpahan. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Kamu beri kecil, kamu terima kecil. Kamu beri besar, kamu akan terima besar. Itu artinya 2 Korintus 8 ayat 1-4. Ciri-ciri jemaat akhir zaman yang radikal ya. 2 Korintus 8 1-4. Pelayanan kasih. 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Amin. Ini ada bincang-bincang antara istri dan suami, ya. Keluarga itu indah, ya. Saudaraku, ada yang bilang perempuan itu kayak mie keriting. Keriting artinya ruwet-ruwet, ya. Motonya bilang gini kepada suaminya, kalau bisa kau kupersulit, ngapain kupermudah. Mak, ngeri kali moto istrinya nih. Ketika dia diskusi, ngobrol seperti ini, papi, siang ini mau makan apa? Terserah, kata suaminya. Terserah mami deh, kata istrinya. Kamu gak menghargai, disuruh pilih. Pilih dong. Orang mami suruh pilih, kok gak menghargai istri sih? Nah, suami ngalah. Ya udah, kalau gitu makan rendang aja deh. Rendang. Papi tahu diri dong, kata istrinya. Rendang itu mahal. Waduh. Kata suaminya, ya udah kalau gitu ayam goreng deh. Papi, kata istrinya, kemarin kan baru makan ayam goreng, gak bosan ya? Ya udah sate, kata suaminya. Sate itu kan daging bakar, kata istrinya. Potensinya untuk kanker, nggak pintar nih papi. Udah, kata istrinya. Kami punya tahu dan tempe. Itu aja kita makan. Dari tadi kan bisa selesai. Kenapa harus muter-muter? Bapak, saya kasih tahu ya. Makin tidak cocok Anda dengan istri Anda, itulah yang paling cocok. Makhluk paling lemah di bumi adalah pria. Tuhan bilang apa? Tidak baik laki-laki seorang diri, maka ku kirim seorang apa? Penolong. Kenapa penolong? Karena apa? Harus ditolong itu pria.
Ya, kenyataan bilang gini, ada nggak perempuan yang anaknya kecil-kecil kalau suaminya meninggal tidak menikah lagi sampai mati? Banyak. Coba, ada tidak laki-laki anaknya kecil-kecil kalau istrinya meninggal tidak menikah lagi? Langka kan? Makhluk ruwet menikah dengan laki-laki yang lemah, ya habis, hancur mina katanya. Catat baik-baik ya. Makanya saya berani katakan seperti ini. Persoalan yang paling serius dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling serius dalam hidup ini adalah tidak setia. Catat itu. Itu intermezzo ya. Baik, kesimpulan khotbah hari ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan 16. 1 Raja-Raja 17, 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempahan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ucapan Elia pun terjadi. Tepung dan minyak itu tidak berkurang dan bahkan dapat mencukupi makan mereka beberapa waktu lamanya. Kesimpulan, ada 3 tindakan janda Sarfat bagaimana menghadapi krisis pribadi. Yang pertama, dengarkan firman Tuhan dan percaya. Yang kedua, fokus pada Kristus, jangan kepada krisis dan diri sendiri. Yang ketiga, mari belajar memberi yang terbaik pada Tuhan. Niscaya engkau dan keluargamu lepas dari krisis. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, saya mengundang kita untuk bernyanyi. Ada lagu saya ini. Tak akan kuragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan aku berseru dan mataku tertuju padamu. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi, sama-sama, takkan ku ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara
Mari saya undang kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, langkah-langkah lepas dari krisis, langkah-langkah lepas dari segala pergumulan kami. Hari ini kami rindu Tuhan. Kami bertindak ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Allah dan percaya penuh kepada Engkau. Kami mau konsentrasi fokus kepada Kristus dan kami mau belajar untuk memberi yang terbaik pada Engkau. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Oh haleluya. Mari angkat kedua tanganmu ke surga hari ini Tuhan. Hari ini mari seluruh jemaat Tuhan angkat tangan ke surga. Saya berdoa untuk saudara. Tuhan, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang angkat tangan. Kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami siap lepas dari krisis. Kami siap lepas dari segala pergumulan. Aku berdoa, segala kuasa setan yang mengganggu kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya setiap jemaat Tuhan hari ini pasti diberkati. Kami diberkati. Keluarga kami diberkati. Pribadi kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang perlu saya katakan, amin. Terima kasih. Amin.